Setelah Isti dan Ikang pulang, Papa baru bertanya tentang keberadaan Arsat. Mas Arsat ketemu temennya kok, Pa, dan aku nggak mau ikut. Aku ngeles biar Papa nggak marah padaku. Untungnya Papa tidak menyewa detektif untuk memata-matai kami. Kirain ke rumah ibunya. Kamu harus ikut, Lora. Kalau ke sana, kamu harus sowan ke beliau. Belum pernah ketemu kan? Soalnya waktu itu kamu kesiangan. Akhirnya ibu dan adiknya pulang. Iya, Pa. Kapan-kapan kita ke sana kok. Pa, ini aja. Tuh kan benar di rumah ini ada bunganya. Yoga membawa bunga di dalam pot untuk diperlihatkan ke Papa. Dari mana Yoga? Dari taman samping, punya Mas Arsat itu. Nanti dia marah. Mama Putri yang sejak tadi membantu Bi Isa menyiapkan makan siang menghampiri kami. Tapi mah, kita sudah nyari bunga ini ke beberapa pedagang bunga. Katanya lagi kosong kan? Sedang besok bunganya harus dikumpulkan. Nanti Yoga nggak dapat nilai. Kulihat wajah Yoga cemberut. Gak apa-apa mah, ambil dan bawa bunganya, taruh ke mobil Yoga. Nanti Papa yang bilang ke Mas Arsat. Pasti boleh kok. Papa tersenyum disambut wajah senang Yoga yang langsung membawa bunganya pergi. Pa, Mama Putri terlihat cemas. Mungkin dulu ketika dengan Mas Ari, hal sepele saja bisa menjadi masalah yang besar gara-gara tidak dibicarakan terlebih dahulu. Tenang Ma, Arsat baik kok, dia pasti ngerti. Papa menghilangkan keresahan di hati istrinya. Aku tersenyum melihat mereka. Papa memang seperti itu, memberikan ketenangan ke istrinya. Baik itu Mama sebelum Mama meninggal maupun Mama Putri. Seandainya aku dan Arsat saling mencintai, tapi itu tak mungkin. Suara hatiku. Ara, kok ngelamun? Iya Pa, apa? Papa ingin kalian bahagia, meskipun Papa memaksa kamu untuk menerima pernikahan ini. Kebahagiaanmu, kebahagiaan Papa juga. Kalian sudah saling kenal kan? Maksudnya, Pa? Ya kan, kalian itu sudah suami istri. Selain urusan di kamar, kan kalian juga harus dekat satu sama lain. Ngobrol dari hati ke hati. Kamu itu sudah gede, tapi nggak ngerti yang seperti itu. Papa sedikit sewot. Mama Putri yang di samping Papa hanya tersenyum mingkem menertawakan keluguanku. Aku bukannya lugu, tapi aku tak mencintai Arsat. Jadi buat apa dekat-dekat dengannya? Iya Pa, aku pun menundukkan kepala. Ku dengar bunyi ringtone dari ponsel Papa. Papa pun berdiri dan mengangkatnya dengan berjalan menjauhi kami yang sedang duduk di sofa ruang tengah. Tiba-tiba gawaiku bergetar dan aku membukanya. Ternyata pesan WA dari Mas Ari. Ra, jika Papa nanya tentang Arsat yang bertemu Yuli, bilang saja mereka sedang membicarakan urusan kantor yang belum selesai kemarin. Di sana tidak hanya ada Arsat, tapi juga ada Johan dan Bondan. Aku tersenyum kecut, ternyata dugaanku salah. Pasti Papa sedang menerima telepon dari suruhannya. Aku buru-buru memasukkan gawai ke saku gamisku. Dari siapa Ra? Kayaknya penting. Dari temen mah, biasa aja. Aku berbohong. Kulihat Papa menghampiri kami dengan muka sedikit emosi. Ra, Arsa ternyata ketemu cewek. Kamu gak tahu kan? Ara tahu kok Pa, kan tadi Mas Arsat sudah bilang dia mau membicarakan urusan kantor yang belum selesai dengan Yuli, Johan, dan Bondan. Aku sih gak masalah. Bener. Yakin Pa, aku harusnya dapat hadiah juara 1 karena sukses bersandiwara. Ara, usahakan jika ingin keluar kalian harus berdua. Jika kamu tidak perhatian ke Arsat, dia bisa pergi darimu dan Papa tidak mau itu terjadi. Iya Pa, dengan hati kecewa dan terpaksa aku pun mengiyakan. Tadi pagi aku berangkat ke kantor sendirian karena Arsat langsung berangkat dari rumah ibunya ke kantor. Semalam Arsat mengirim pesan kepadaku, tapi aku hanya membacanya saja, tidak aku balas. Di ruangan ini kita bertujuh sedang rapat kecil. Sekali-kali kulirik Arsat, tapi dia tetap sibuk dengan berkasnya. Dia benar-benar fokus dengan pekerjaannya.
Aku tersenyum di hati senang. Entah kenapa itu kulakukan, aku sendiri tak mengerti. Wajahku yang tadinya berseri langsung datar, takut terlihat yang lainnya. Aku langsung pura-pura membaca berkas yang ada di depanku. Bu Ara, investor yang ini mengundurkan diri. Dia tidak bisa katanya. Arsad memberikan berkasnya kepadaku. Aku menerimanya dan membacanya. Ia kembali sibuk bekerja. Ia memang profesional, sama persis seperti yang dikatakan Mas Ari. Aneh, kenapa? Perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan dan tidak bisa lagi berinvestasi ke kita. Jadi, aku menerima pengunduran dirinya. Aku sudah memprosesnya dan sudah berkonsultasi dengan Pak Presdir. Entahlah kenapa serasa aku sangat senang dia ditugaskan Papa ke timku ini. Orang sepintar Arsad ada di sini. Yul, itu gimana dengan tempat yang akan kita kunjungi? Sudah siapkah? Tanyaku agar aku tak mencuri pandang lagi ke Arsad. Siap, tapi jika kita ke sana harus calling dulu Bu, biar mereka bisa menyiapkan semuanya. Aku tersenyum senang. Timku benar-benar solid. Rapat telah selesai. Yuli, Johan, dan Bondan kembali ke meja mereka masing-masing. Sementara aku, Arsad, Isti, dan Ikang masih santai menikmati minuman, makanan ringan di sofa. Ra, aku pinjam charger dong. Isti menuju ke mejaku. Emang kamu gak bawa? Tak biasanya Isti ketinggalan charger. Tadi buru-buru kesiangan. Isti tersenyum malu sambil memandang Ikang. Aku hanya bisa menggelengkan kepala dan berdecak kecil. Itu di dalam tasku, ambil aja. Isti berjalan ke mejaku. Lora, kok kamu masih bawa ini? Emang kamu lagi bersedih? Dengan suara yang agak keras, sontak kami bertiga memandang Isti yang memegang sesuatu di tangannya. Apa? Aku tak percaya dengan penglihatanku. Isti, itu... Aku melirik Arsad, ternyata matanya masih menatap benda tersebut dengan tak berkedip. Aku langsung berdiri menghampiri Isti dan merebut benda berhargaku dari tangannya. Kenapa benda itu ada di dalam tasku? Kenapa ada di sana? Aku bingung dan malu ke Arsad karena malam itu aku menuduhnya mengambil benda tersebut. Aku pun meletakkannya kembali ke dalam tas. Aku bingung bersikap. Aku takut memandang Arsad, makanya aku menunduk saja. Jika mereka berdua keluar juga, matilah aku. Aku tak berkutik. Arsad pasti sangat marah. Aku pura-pura gak terjadi apa-apa dan kujatuhkan tubuh ini di kursiku. Malah Ikang bertanya, Ra, itu seperti kotak musik yang menemani kamu waktu putus dengan Agung kan? Ikang tertawa kecil. Aku hanya diam. Sorry Ra, aku mengingatkan lagi tentang dia. Sat, bantuin aku. Ara marah tuh sama aku. Tuh, dia diam saja. Ikang mencolek Arsad. Arsad hanya diam saja. Aku tahu dia pasti memendam rasa marah karena aku menuduhnya pencuri. Sat, tahu nggak? Benda itu menemani Ara setiap kali Ara bersedih. Jika benda itu ada di sampingnya, Ara akan kembali tenang. Kalian berdua penasaran nggak kenapa bisa begitu? Aku langsung menyela Isti karena nggak mau mereka tahu akan alasan sebenarnya. Ih, apaan sih? Terserah aku dong mau nyimpan apaan. Emang salah? Aku pura-pura marah biar mereka gak membahas itu lagi. Malah Isti dan Ikang meninggalkan kami berdua. Aku menundukkan kepala dan menggigit bibir ini tak berani memandang Arsad. Aku pun meremas-remas tanganku sendiri karena takut dan gelisah. Tapi beberapa menit berlalu, tak ada suara dan pergerakan dari Arsad. Hening. Aku penasaran dan melirik ke Arsad dengan kepala masih menunduk. Aku pun terkejut, ternyata dia memandangku tak berkedip. Apa? Ku beranikan bertanya walaupun hatiku gundah. Tidak ada apa-apa. Kenapa memandangku? Ada yang perlu kau katakan? Aku minta maaf. Cuma itu? Maumu apa? Arsad tersenyum sinis. Permintaanku menyusul, tapi ingat, nanti pasti aku akan menagihnya.
Maksudmu, Ara? Nanti, tidak sekarang. Apa? Kau kira aku? Arsad melangkah meninggalkan ruanganku dengan tersenyum menang. Ah, sial. Awas saja kok Arsad, gerutuku yang sengaja agak ku keraskan biar Arsad dengar. Tapi Arsad tetap melenggang keluar. Bersambung ke bab selanjutnya.